Alhamdulillah berziarah ke kamar jamaah, ngopi-ngopi, senang banget ya, barokah. Mudah-mudahan ya jamaah pada senang, pada bahagia. Bisa lebih semangat lagi untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, HP-nya awas hilang. Pak Ilyas ngincer Gon. Kari bagaimana? Karian kita mah. Tadi menangis wah. Anak wes abah mau ditutupakan. Satu Pak, siapa? Pak siapa satunya? Pak Sudi. Sudi. Ah iya Pak. Marsudi. Marsudi. Oh, bercanda aja cuma. Oh, pada Ravindro. Ya Pak Subli itu yang apa berangkat dari Jakarta tuh nggak ke toilet sama sekali. Iya. Bisa katanya. Iya. Ya, bisa dia itu. Ditahan itu ya. Berhenti nurut. Tak isi kan nur gage metu. Bukan kaya anu ngeblorot Belum Ya kelamaan. kelamaan batu ya. Sakit dari ini. tahan gitu malam. Udah tantangan sakit. Kudu anu kan sepet-sepet. Udah lekak ya. 8 jam dulu. Kita jalan kayak apa Saya lagi. juga dipaksain tuh. Orang ibu-ibu dua, dulu sama Pak dulu apa namanya? Ini Kesini. dari Jakarta sayang ke Semarang. Dari Jakarta terus. Saya berdua sama ibu-ibu berdua kan saya sendirian. Di pojok tempatnya. Itu dari Jakarta ke ini. Oman. Bukan anu Oh, apa tuh saya? Maaf ya saya udah tahan saya. Namun tumpul tuh. Kecil amat ini. Ini lah orang buat gede-gede bisa terus. Kita jadi konon. Bersih kan? Luang kau enggak cuek luang enggak cuek. Wah kan. Anu gede. Ada senang Terus gua aku malu gitu ke aku kok. Psikolog. Sampai di sini. mana? Dia ngajar Pak Subli. Hah? Ya, masuk ke luar ada aja gimana pintar ya. Kan orang ngopi ya? Oh ya. Iya. Cocok. Kita gua mengeleprak gitu. Ngada dibel enggak pede tak tuh apa itu keluar deh kan. Bayar tukang HP deh. Udah bisa sekarang, ha? Bergen tegang-tegang. Oh, Udah bisa Lihat nelpon. tebel siapa gitu. Udah pinter ya. Udah mau dikirim foto dah yang tadi. Itu udah ada Saya di tebel kita mana. dia Kan manggil saya foto. manggil anaknya biar anak senang kan. Mana HP-nya aku kan dulu yang ngirim anak Tadi kan di grup udah ada, udah masuk grup belum? Dan kan. Udah ada fotonya kan? itu. sama Ustaz. Ustaz, kan ada fotonya itu yang di Kuba. Sayangnya ini sih ngomong. Coba saya mati kasih ke HP belum bisa ini. Kita berangkat ya bisa lah udah maning mau bisa nolak kapan gue. Terus apa? Panas nih, air panas. Air panas banget. Gatur besin anonim. Lain pernah ngatik kita. Jadi live ki. Live. Wih, Masya Allah. Oh, tapi Masya Allah. Kopi Nuba asli Cilegon. Kopi apa? Nuba. 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 Emang asli Cilegon ada kebun kopi. Ada di Manta. Oh, Nomor Menten. 2 kilo kan? iya. Di dalam plastik ada tulisan 50 real. Di dalamnya itu. Udah ini akhir. Alhamdulillah. Nih ya suasana di dalam kamar jamaah umroh. Nah, posko lagi ziarah ke kamarnya Pak Ujang, Pak Ilyas sama Pak Subli dan Pak Masyudi nih.
kita ikut gabung, kita mau ajak minum kopi. Pak Masudi lagi buat kopi Nuba, kopi asli Cilegon. Kita yang kita rasakan bagaimana nikmat aroma kopi Cilegon. Gimana TV ke? Jarang ngopi orang. Lagi pertama dia suruh ngopi nggak mau kan waktu di bendara kan ya. Oh, bandara. Ya suruh ngopi yuk. Kan nggak mau. Bandara mah mahal. Bandara semuanya. Saya beli segini 20.000. Rabu 27.000 ya. 20. Rabu, Kamis, Saya yang 3 ini. Jumat, Sabtu. Sabtu. Yang 300 mili. Satu ini ya. Kalau yang ini Empat yang hari. 600 mili ya. Nggak berak-berak 4 hari. Oh, Enam iya, berapa air ya, besar. Pak? Ustaz Hah? sampai sekarang. Barusan sekarang. Alhamdulillah. Sampai malam-malam kuat. Kuat naik gunung. Iya. Alhamdulillah. Malam-malam sampai pengen Barokah. pengen berak. Oh, habis naik gunung itu apa? Jadi turun ya langsung. Iya. Oh iya, habis kan. naik turun jadi bisa turun itunya. Bisa berak. Alhamdulillah kata dia. Bisa berak ya. Jelasan Kencing ya. Airnya. Dari pagi sampai malam. Makanya kan Mau ke sini belum ada dulu kan. nggak kencing-kencing Begini nih. sampai malam. Hebat. Ditahan itu. Iya di kapal, di Ditahan. pesawat ditahan sore, malam-malam. Nak buang itu tuh. Suruh kencing di pesawat. Nah, masih tahan. Bungkus setan pun. Kata Bungkusnya tadi, Pak Haji. Semua yang pas Pak lebar. Haji. Enggak ada sendok ya? Ini sebelum pagi. Ini sendok nih. Oh ya, alhamdulillah. Enak nih. Ya, tolong kan. Sajian gunting dipakai buat ngaduk. Yang punya gunting ngotot tuh. Buat Aduh, pakai yang cangkir plastik ini, aduh, luar biasa nih. Udah mau berangkat Pak? Pak Subli. Istri mau dikasih roti 2 suruh bawa sini belum ke bawah sama saya. Dikasih sama siapa? Sama mama. Iya mama dikasih roti sama orang Bawah. Malaysia. Orang Malaysia ngasih roti. Itu kan hari Jumat kemarin ya. Jumat berkah. Iya. Biasanya kalau Jumat kan pagi-pagi. Iya, banyak. Ada yang Bukan. masih Iya, korma. Jumat kemarin. Ya, orang yang Tadi, ikut cari tadi pagi. pahala Tadi dapat juga. Iya, dengan iya, kesempatan Luar orang biasa. itu. Dapat apa? Roti. Roti. Ada Iya. yang dapat nasi. Ada yang dapat aqua dengan mineral. Saya dapat citruk banget. Orang Malaysia. kurma. Uangnya lagi uang Malaysia itu dikasih Masya Allah. sama orang. Orang nawar real bega kono. Ini cuma Saya nggak tahu sih. Atau Jokowi itu. Jokowi. Jokowi dapat Bisa nggak uang Kalau itu Jokowi, dipakai? Jokowi. Hari ini katanya. Nggak bisa kali ya. Uang-uang Lagi dolar. dus dulu. Malaysia Malaysia. nggak bisa dipakai ke sini ya. Malaysia bisa semuanya. Uang kita aja bisa di sini, apalagi Malaysia, Singapura yang lain lebih besar nilainya kan. Tapi kalau negara-negara kayak kita yang kemarin kunjung Oman, Indonesia dia nggak terima karena bukan negara kunjungan. Kalau Banyak. 100.000 masih mau kayak dia. Masih tidak. Dengan 50.000 Kemarin, nggak mau. kemarin Iya. Pak siapa? Pak Yayat sama Pak siapa yang ngopi itu kan mau bayar tuh 4 real kan, artinya 400 baisa. Baisa itu uang kecil dari real. Oke, langsung gitu ya? Langsung dikasih 100.000 nggak mau, dia harus kasih baisa Oman gitu. Oke, uang real. Cocok baik kan? Real Oman. Mas Ucek ya? Ucek udah ya. Nubah kopi. Ini kalau asli Cilegon kopinya dia ngambil dari mana kopi? Oh yang jual Pak Anies ini apa Punten Mak. Oh. Dia kan CS ya sama Pak Anies. Pak. Ngambil kopinya dari mana bijinya? Dari Mancak ya? Dia mah. Mancak ada kebun. Ada tukang Iya, ubah ada. ya. Oh, lengkap sana mana? Karena ya kedua ya Iya, kopi sama saya di mana? di Bangmelut. Di Bang Belut. Iya. Pakai mulut tidak?
Bang banget. Dulu pengen, sengen ya waktu Cigading ya, Oh, Bang iya. Mulut Mana ketiga deh? Cigading. Seniki mah. Gading. Buat teman-teman maling nggih. Wah, Anes. Kelas. Kopi nu banyak kurang nih. Gimana nih? Sedikit mah. Emang dikasih berapa package? Saya ini emang aksi ke bapak situ. Tapi ini memang anak-anak. bagus nggak pakai gula ya. Gulanya sedikit. Biar anak saya mau. Apa sih? Kopi. Enggak ya. Emang udah semua. Oh tadi Pak Ilas dengan Pak Ujang dengan grup Balikpapan dari itu. Oh, depan. Oh. Yang bernama kan bernama aja tadi. Itu grup Balikpapan. Oh, kira mah dari mana gitu ya? Enggak ada grup kita itu. Oh, gitu. Ana yang minta ikut Bu ke sana biar kita mendokumentasikan ketika dari sini. Mau cari Pak Nugroho udah ke sana. Kecepatan ke dalam berarti cepat juga keluar. Enak tadi. Kalau tahu di balasnya Dalamnya. sana saya lagi. Cuma sayangnya kurmanya tuh apa kebunnya buahnya udah dipanen duluan. Udah habis ya. Kosong ya. Kan dia menjelang musim panas, akhir musim panas itu udah panen. Ini kan udah transisi nih kita nih, transisi ke musim dingin kan. Kalau pas haji kemarin itu lagi dipanen-panen. Banyak kayak ini ya, kayak Bangkol itu. Aslinya warnanya apa? Merah apa kuning? Hijau? Macam-macam. Dia bercorak Macam-macam ya. warna dia. Ada warna merah, ada warna kuning. Ya, dia bergantung dengan kurmanya. Ya kalau misalnya warna kuning itu nanti kalau sudah jadi kurma ya warna agak hitam Kopi hitam ya, coklat kita coklat mau juga. kopi. Yang merah juga gitu juga nanti hitam coklat coklatan. Tapi awalnya yang beda-beda dan lain-lain memang teksturnya lain, rasa juga lain. Ajwa mudanya apa? Ajwa mudanya Mudanya merah dia. merah mudanya. Nah tadi itu kan Berarti yang kuning yang hijau itu. bukan ajwa ya? Bukan, dia Iraki itu. Iraki bedanya apa mais ya? itu namanya Yang kayak kurma Iraki kalau di sini. Azwa bedanya apa ya? sebelum jadi dulu, Pak Ustadz sebelum jadi matang Kurma. gitu loh. Nah, itu ngebedainnya gimana? Hanya orang yang kebun yang punya kebun kurma atau petani kurma yang tahu tuh. Sama dengan tukang durian lah. Pepok ini tahu mata. Sama kalau kita pohon apa namanya pohon kurma itu kayak sama semuanya. Sebenarnya beda teksturnya itu. Dan hanya mereka aja yang tahu ini pohonnya pohon kurma ajwa. Oh ini kurmanya kurma sukari. Memang ajwa itu bibitnya ajwa. Kan mau bibitnya ajwa. Dan nggak bisa bibit ajwa kemudian dia jadi kurma lain nggak bisa. Dikawinkan dengan sukari nggak bisa. Dia nggak Kawin tidak- silang gitu. kan jarang gitu deh. Nah, kayak orang udah kayaknya nggak bisa, kebanyakan Pak. silang-silang nggak udah banyak. Soalnya dia terpalam. Jadi begitu keluar satu rendeng ada yang merah, kuning, hijau. Kalau ini kurma apa ini? Ini kurma besar juga nih. Ya mungkin kurma itu nih kurma apa nih? Kurma Ini yang sukari. masih mentah. Tuh. Iya. Enak banget. Dia nah, dia maju sendiri tadi tuh, Pak. Yang matanya mana? Ini. Enggak, ini harus dimakan ya, Beda enggak aja. busuk ya. Iya, Banyak. busuk ya. Iya. Minyak. Kalau makannya ini nih kulitnya dibuang bisa ditarik ini. Kopinya. Cara nggak beda? Ah, kenapa Nggak Pak? balik kayak. Subli ngopi, subli. Subli. Ngopi. Hah? War. Pakai ngopi ya. Ada. Ini kalau konsumsi ini kok berkasa Pak. Harus pengen mangkok gawe. Pengen melokan kon. Jarang itu. Ini bang. Baru ngopi nih. Oh, orang ngomong. Bujang. Kita ngopi lah. Dibawa aja itunya, Pak. Itunya, Pak. Tempat sampahnya. Paling yang buang ke situ masuk. Makan utuk. Ustaz, apa ini? Ngomong ada Ustaz. Nah. Udah, aktif udah. Bagus Oh, ini udah komunikasi dengan dia. Belum ganti kontrol. Videonya udah dikirim ke anak itu biar anaknya lihat. Oh ya. Belum yang mengirim ya? Hah? Belum kirim kan? Oh, jangan kirim gimana? Tahu ya. Udah kirim belum? Belum, Anak. nanti ya. Belum. Anaknya gak disuruh. Papa mama. Umroh. Buku yang Hah? nama Kenapa beran keren? nama anak nur anu baru ketelengnya anu makalah melu lah mana-mana mah kau. Insya Allah, Haji. Yang penting meniat tim itu. Namun kita senang insya Allah pengen orang lain itu juga senang. Ya pengen kita itu orang lain merasa kita tuh senang juga. Buku saya juga sekarang ini senang. Tadinya mah Pak Ustadznya begini ya. Alhamdulillah, barokah. Jadi bagus. jadi Pak Elias mah serba bisa aja. Abu ya. Kalau yang abu ya. Garan Ujian. garan
anak pun weh kata Pak Kalau didoakan Ustaznya kan sehat. Amin. Kan bisa selalu nemenin tuh, kalau Ustaz sakit repot juga. Gitu. Alhamdulillah barokah. Jadi habis ngopi ini luar biasa nih. Kok ke pastor kasih ketelan kita mak pastor. Weh aneh aja pasti. Aduh udah install aplikasi dapat dia jamnya. Tapi ketiduran. Malam tadi malam itu kan jam 9. Jam 9 udah mati lampu, oh kayaknya udah setara deh. Ini istirahat. Karena jam 2 harus ke sana kan. Nah, enggak tahu jam 3 bangun. Kelewat. Tapi itu bisa dipakai juga tuh. Besok Bisa dipakai. Nanti besok kan kita pakai tasrih nih. Kalau besok. Nah, kalau untuk besok malam tuh pakai aja bisa biasanya. Dia nggak terlalu lihat tanggal nggak. Langsung oh ada tasrih sudah. Biasanya orang bisa gitu. Kalau besok itu rombongan kita. Kalau perempuan kan pagi, ya, habis sholat subuh mereka langsung arah langsung menuju ke tempat situ. Karena perempuan itu dia ada dua bagian. Nah, jadi Bu Hajat ya jadi masuk, tapi yang jalan yang tanpa tasrih, tanpa izin, tanpa permit tadi itu masuk dia. Tapi kalau ada permitnya dia sebelah sini masuknya. Kalau tadi itu di sana mihrab, tapi dia kena ada mimbar, ke sini mihrab ke Rasul, makam Rasul. Itu yang mana mihrab? Mihrab tempat khutbah. Khutbah itu. Khutbahnya ada. Kalau Jumat dipakai itu. Nah, kalau Jumat jadi pakai juga kadang-kadang. Nah, jadi kalau Imam sebelah mana sih? imam di depan. Kelihatan. Besok Kalau kayak apa yang depan, datang jam berapa? 3. Iya kan itu ada tutup yang raudah itu. ya. Yang Dia, di atas sama dia sekali ya? biasanya di atas. Iya. Di atas. Kadang dia di bawah di mihrab depan. Kadang di atas. Imamnya. Nah, untuk tahunnya atau lebih gamblangnya besok asar kan kita ke Raudhah tuh. Jadi semuanya habis zuhur kita semuanya ke masjid. Sholat di masjid di dekat dengan Rasulullah, baru langsung pergi ngantri. Besok itu karena izinnya besok habis asar kita dapatnya itu. Jadi kita sholat. Jadi apa sholat di raudah? Sholat pertama enggak, sholat asar di dalam masjid dulu. Nah, nanti setelah asar kan dibuka tuh jatah laki-laki. Pertama sholat tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid sudah. Udah di masjid Kan tadi sudah kan masjid kita sholat asar sudah. masuk lingkungan masjid. Kan kita masuk sholat asar dulu tuh. Sholat tahiyatul masjid, sholat asar berjamaah, kemudian sholat jenazah. Sudah langsung kita keluar ke pintu nomor 34 sana tuh. 36. Nah, untuk apa? Untuk antri. Kita di Raudhah, nanti baru sholatnya. Pertama kita di Raudhah tuh ya karena kan kita sudah sholat taubat sudah. Nah, kalau misalnya kita punya waktu sholat hajat, kemudian sholat mutlak, kita lakukan doa, isi doa, perbanyak doa di situ. Karena di Raudhah tuh perintahnya itu perbanyak berdoa. Jadi kalaupun kita sholat, buat sholat itu tempat kita berdoa. Ya, waktu kita berdiri juga berdoa, isi doa di dalamnya. Waktu kita rukuk isi doa juga dalamnya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab nggak apa-apa, kita baca gitu. Waktu sujud juga berdoa, ya enggak isi aja doa semuanya. Nah, karena apa? Karena waktu itu ada lebih kurang 20 menit kita merasakan sholat tanpa ada suara-suara, hiruk pikuk atau teriak-teriakan, itu nggak ada. Nggak kayak bengen kan dibagi dua, kita sholat di sana ribut, aduh haji sana torik. Kalau sekarang nggak, semuanya masuk sholat. Kita antri itu, yang lain dikeluarkan, suruh keluar, baru kita masuk grup nih. Masuk semuanya, nunggu 15 menit, baru suruh keluar lagi, nanti masuk grup yang lain gitu. Jadi kita lebih khusyuk aja, bisa khusyuk juga, kita sholat juga enak. Kemudian kita juga bisa khusyuk di sana tuh, nggak tergesa-gesa lagi. Nah, kita mau tambah sholat apa? Sholat hajat silakan, sholat misal istikharah juga nggak apa-apa, mau sholat taubat lagi juga nggak apa-apa, sholat mutlak. Tapi yang jelas di dalam itu sholat mutlak. Kenapa sholat mutlak? Yang namanya mutlak itu dia bisa jadi tempatnya mulia ataupun waktunya yang mulia. Kapan kita kerjakan sholat mutlak? Kalau waktunya mulia antara azan dan iqamah sholat mutlak. Itu antara dua khutbah sholat mutlak. Kita berdoa bisa, boleh. Kenapa? Karena mulia tadi. Di tempatnya mulia, maka jangan lupa kita sholat mutlak. Nah, kalau di Mekah di mana kita sholat mutlak? Di Hijr Ismail. Nah, nanti ada waktunya kita ke Hijr Ismail insyaallah, nanti Pak Subli, Pak Masyudi, Pak Ujang, Pak kita ajak semuanya tawaf sunnah sholat di Hijr Ismail. Nah, sekarang ini kita sholat sunnah, sholat di Raudhah. Besok tuh insyaallah bisa asar ya. Jadi habis makan kita kumpul di bawah 2:30, jalan bareng-bareng mendekat ke Nabi tuh. Jadi nggak nunggu lagi, nanti habis sholat langsung kita antri. Kalau nggak lama lagi Pak,
Sampai sana enggak? Rame, pasti rame, apalagi sekarang meludak ini. Sampai maghrib. Oh, Bulan Maulud kali ya. bulan Maulud. Ya alhamdulillah kita Maulud bukan nyebut Nabi saja, tapi dekat dengan Nabi, langsung di samping Nabi, berhadapan dengan Nabi, menyampaikan salam di depan Nabi, gitu kan. Oh, luar biasa, orang bulan Maulud ini bukan main. Desak-desakan betul. Desakan dulu. Alhamdulillah. Ini apa itu? Soal sunnatul mutlaqah, betul. Rahmatullahi taala. Nah, ketika sudah itu pastinya nanti keluar ke satu pintu itu, satu pintu baki namanya. Pasti satu arah. Nah, kalau sudah kita keluar dari pintu baki nanti Pak Subli, ya. Nah, pokoknya sampai di pintu baki sudah keluar, jangan jauh dari area sana, jangan jauh kemana-mana, di situ saja sampai kita kumpul semuanya baru keluar. Yang ini sudah diatur, direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi, lebih terarah. Nah, nggak kayak dulu jubol-jubol, antri sana antri sini, teriak sana teriak sini, bahkan kita sholat pun nggak khusyuk. Nah, sekarang alhamdulillah dapat khusyuk. Jadi nggak bisa pakai, kalau dia mau pergi nanti malam itu bisa juga, nggak apa-apa. Nah, nanti kita ada izinnya, permitnya. Dengan apa ya? Dengan apa namanya? Dengan kartu yang ada pada kita itu di store, pakai tamarna, kemudian kita registrasi, sudah dapat, ambil jatah. Oh, itu sebulan sekali juga dikasih. Kita bisa minta satu kali. Nah, permit satu kali, tapi dia per kelompok. Paling enak lah, kelompok lah, paling enak. Paling enak, rame-rame. Ya, kalau sendiri-sendiri takutnya satu dapat, satu enggak. Tapi kalau misalnya dia mau pakai nanti malam, biasanya bisa. Karena apa? Karena di sini tuh nggak monoton ya, apalagi jamaah itu jamaah orang Indonesia, nggak monoton. Tapi kalau jamaah orang luar, kadang-kadang dilarang betul. Kami aja pernah dulu umroh sering nggak turun Pak, nggak dapat tasri itu. Tapi karena kita besoknya mau ke Mekah, udah kita tawakal Allah, yang penting usaha saja. Kita datang ke sana, kalaupun nggak dapat ya kita ziarah. Kalau dapat sholat di Raudhah ya alhamdulillah. Akhirnya kita datang ke sana 12 orang, ya orang lain disuruh keluar, kami lewat aja Pak, nggak ditanya sama sekali sama syekh sama askarnya itu. Mungkin dia pikir orang Indonesia ini dia ada tasri pasti, nggak mungkin mereka mendatang nggak ada tasri gitu ya, baru snuzan mereka karena kan jamaah yang paling mudah diatur itu orang kita Pak. Jadi kita lewat saja dah, lewat masuk. Alhamdulillah sampai nangis, gitu, ya Allah senang ya, sampai nangis Pak. Yang lain tuh pada senang karena tasri kita nggak dapat pada waktu itu, karena audit kan, tasri nggak dapat, tapi kita usaha, akhirnya semuanya dapat, tenang. Namun ya kalau ibu-ibu tetap nggak bisa, karena tasrinya nggak ada. Waktu kami umroh itu, umroh bulan 4 dulu itu, jadi bulan Februari umroh, bulan 3 bulan 4, bulan 5, bulan 6 haji, umroh. Sekarang udah 8 kali berarti. Dari Februari Musfiratur itu memberangkatkan jamaah yang kami dampingi. Ada grup-grup yang lain yang tidak kami dampingi, ada ustaznya sendiri ada. Tapi yang kami dampingi udah 8 kali. Nah, dari 8 kali itu yang ada tasri itu ada beberapa grup saja, nggak semuanya. Alhamdulillah grup ini alhamdulillah semuanya turun dua laki-laki dan perempuan. Di grup sebelumnya turun juga sama, udah mulai haji itu udah mulai enak dah, tasri itu udah mulai kita dapatkan dengan mudah. Kalau sebelumnya alasan ini alasan itu, ya emang nggak bisa dipaksa-paksa. Kapasitas yang sedikit, orang banyak, ya kan? Kalau mau dipaksakan juga yang belum nggak bisa gitu. Sampai ada injak-injak dulu tuh, ada yang pingsan orang Indonesia karena terlalu ramai itu Pak. Gitu tuh. Alhamdulillah 12 hari, ada waktu banyak, bisa kita pergunakan Raudhah juga lah. Jangan di sini, kalau di sini pasti keduluan orang lain. Jadi habis Allahu Akbar langsung jalan, sholat jenazah. Kalau mungkin sholat jenazah sholat, kalau tidak masuk ke ruang antri. Kenapa? Kondisional. Kalau sudah banyak orang kita pasti terbelakang. Di belakang ramai ya orang-orang yang besar tinggi itu dan panas, asalkan panas itu. Ya terik matahari kan panas. Nah khawatirnya lama nunggu panasnya terik gitu. Ya emang pengorbanan ya. Kalau sudah lewat askar itu udah tenang lah, udah nggak panas lagi. Kendalanya kalau pas lagi ngantri mau lewat askar ini, askar nanti diarahkan berbaris
antri lebih kurang ada 4 grup, 4 antri panjang sampai ke dalam, itu baru dicek satu-satu Pak. Nah kita bawa kertas tuh, nah dicek satu-satu berapa orang. Kalau laki-laki biasa berapa orang ini, ada 17 orang, udah 17 orang masuk gitu, nggak dicek satu-satu nggak. Bahkan kalau 22 orang pun kalau orang Indonesia kadang-kadang masuk juga, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi nggak seperti orang luar. Kalau orang luar kan kadang-kadang dia lihat kan satu-satu pakai HP kan. Nah HP-nya nggak kelihatan mati, ya gimana? Orang panas gitu ngeheng HP kan, ngeheng gini pun nggak bisa hidup, disuruh keluar Pak. Nah itu kan kendala ya. Udahlah tidak pakai aplikasi, udah ada tasrif, nggak taunya udara panas, HP ngeheng, nggak bisa kelihatan mati HP-nya, malah keluar. Gitu. Nah, ala kulli hal, mudah-mudahan lancar. Insyaallah. Iya, dari Indonesia kita udah lancar terus ya. Dari Oman pun udah lancar juga. Satu aja yang terhambat kemarin, Tetuti itu ya, pas di imigrasi. Oh iya. Itu lama, Itu mati kameranya rusak gitu. Iya, mati. Kamera aja hang gitu pasti. Bukan datanya. Mau banyak gitu. Waktu itu ya? Iya. Saya dulu itu, Pak. Makanya Saya lama saya. lama Saya kasihan. pikir, Bapak mana tuh ya? Sampai saya nyusul kamu ke depan. Udah kita udah santai itu nunggu Pak Lama. hujan. Saya pikir wah ini salah jalan nih, saya coba ke sana. Takut belok gitu kan. Beloknya salah arah. nggak terpikir kalau itu macet ngeheng gitu, nggak terpikir. Ya, pikirnya kalau itu Padahal ini belakang saya persis itu. karena Dia pertama dari sebentar ya? ini Oh. karena dia nggak pakai baju seragam. Iya. Kalau nggak pakai baju seragam, spekulasi dia lewat kita nggak lihat, karena banyak orang. Kalau pakai baju seragam, insya Allah nggak bakal kelewat, gitu aja nah pikirnya. Nah kalau misalnya betul-betul pakai baju seragam, oke santai itu, tenang kan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin dia akan lewat sini karena dia pakai baju seragam. Karena dia nggak pakai baju seragam, spekulasinya Pak Nugroho sudah lama keluar, sedangkan ibu itu di belakang Pak Nugroho. Pastinya dia udah keluar, nggak mungkin lama. Kalkulasi kan paling 5 menit Pak. Cop itu 5 menit, itu paling lama. Ini udah hampir 20 menit kita nunggu ya. Iya, Lebih, tenang. Dia juga nunggu saya, Pak. Tetap nunggu saya. Saya tanya, datang masalah kak? No, datang masalah. Ini, ke ini ke kamera. Ngeheng gitu kamera aja. Lama saya Bang. Sampai ketemu mana lagi kata saya kayak dapat ke sini aja bilang kata bukan kemana-mana duduk kayak saya situ sendirian. Itu sebenarnya kita diminta untuk pakai baju seragam itu Seragam ya. karena apa? Menenangkan hati sebenarnya itu. Walaupun dia nggak ada pun hati kita tenang. Nah kalau dia nggak pakai seragam kan bertanya-tanya nih, spekulasi. Ada yang pikir ini, ada yang pikir itu, salah jalan gitu tadi. Ada yang nggak tahu udah lewat sana. Sampai ada tanya di sana ibu tutinya sudah ada atau belum gitu. Sampai segitu nanya. Alhamdulillah emang. Pas lesson saya ya barusan. Tapi belakang, Pak Nugroho dia bilang. Saya dulu kan saya terus Cepet kamu mah, cuma suruh buka topi doang kan. Iya, Topi. nggak pakai topi kan. Apa saya bilang? Pas saya itu macet. Oh, itu tapi. Masalah kan datang. No, jangan apa kali. Dia pikir Datang mungkin ada semua kendala mungkin ya. Emang pernah pergi dari sini kendala, dia mau masuk lagi nggak bisa gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi karena memang mereka itu perempuan, kalau perempuan ini dia ada macam tanggung jawab moral. Kalau laki-laki itu dianggapnya biasa aja Pak. Ditinggal aja dia, nyantai aja dia dan ngobrol-ngobrol. Padahal komputernya hang. Itu biasa aja tuh. Tapi karena memang pegawai sama perempuan mungkin ada tanggung jawab moral harus diselesaikan, jadi dia harus selesaikan gitu. Dulu kan pernah terjadi sampai 7 jam kita nunggu itu, sampai ada satu jamaah Indonesia meninggal di situ, baru dirombak itu besar-besaran sama pemerintah Saudi karena komplain dari negara kita ada yang meninggal. Kami pun pernah merasakan 7 jam tuh. Di situ 7 jam, yang kasihannya kan parkir busnya. Ya. Bis kan setiap jam kan nambah itu ya. Nambah 10 real kan. Ya kalau misalnya 10 real, kalau syarikat kan hitungannya kan kalkulasi waktu. Ya kalau 10 jam, kalau 7 jam dia udah sampai Madinah harusnya. Ini masih aja 1 juta gitu. Nah, kita nunggu, coba bayangkan ya kalau nunggunya kita duduk itu kan berdiri Pak. Nunggu imigrasi kan berdiri. Dulu itu tahun 2 tahun sebelum corona ya. Oh sakit ini, bukan sakit. Lesehan nggak boleh lesehan ya. Nggak boleh lagi lesehan. Ya. Tapi yang kerja semua laki-laki dulu, laki-laki semua.
Tapi sekarang karena perempuan diperdayakan, boleh kerja, artinya perempuan banyak diberdayakan di situ. Tapi di Madinah itu rata-rata perempuan semua. Cepat, Pak. Luar biasa nih. 1 jam aja kita udah selesai imigrasi itu macam sukses banget dah. Kita melewati, bahkan sampai saat ini pun belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya koper duluan daripada jamaah. Ya kami keluar itu, karena kan termasuk duluan untuk keluar. Koper udah siap, koper tuh udah siap koper kita tuh. Bahkan dia bilang koper ini nggak bisa lama-lama di sini, Pak. Siapa yang penanggung jawabnya? Ini harus keluar. Dia bilang, alhamdulillah. Kalau suruh keluar kan, akhirnya Ustaz langsung aja nggak apa ikut koper. Nah, jadi koper tuh pasti cari bis kita kan, ikut aja koper kemana dia pergi, nanti ketemu ada guide di situ, ada penanggung jawab di luar. Akhirnya langsung koper udah selesai, kita masih di dalam tuh Pak. Itu yang luar biasa tuh. Saya juga kaget tuh yang ada yang di itu siapa nih bro kok bantu gitu kan semua di bis itu. Oh iya ini Pak Anas ya. Pak Anas. Ya, alhamdulillah lancar betul ya. Jam berapa? Oh jam? Jam berapa? Jam 3.20. Ya. Ayo. Asar. Oh, Terima iya. kasih kopinya. Alhamdulillah. Udah habis. Kue-kuenya belum ini. Kayaknya itu Kuenya. kuenya